Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Tony, NPMG 1D011729. Di sini saya akan memaparkan yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Di dalam satu perusahaan ada beberapa nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan. Salah satunya yaitu nilai kejujuran dan nilai integritas, yang dimana nilai kejujuran ini merupakan satu hal yang penting bagi seorang karyawan maupun seorang pimpinan ataupun leader dari perusahaan tersebut. Karena kenapa? Di sinilah kita dapat melihatnya profesionalitas dalam bekerja dan totalitas dalam kerja. Kenapa? Karena ketika karyawan baik menyampaikan informasi kepada pimpinan harus berdasarkan data aktual, data yang konkret dan data yang real atau data yang nyata. Tidak ada rekayasa dalam penyampaian informasi kepada pimpinan. Kemudian itu saya juga pernah membaca satu referensi yang dimana terdapat perusahaan yang bergerak di bidang hasil produksi karet, yaitu pabrik karet di daerah Bengkulu Tengah, yang dimana pabrik ini memiliki sisa hasil produksinya, yaitu berupa getah karet yang dibuang atau limbah karet tersebut yang dibuang ke sungai, sehingga mengganggu daripada aktivitas dan lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa kemungkinan dalam mengatasi permasalahan emisi pabrik karet tersebut. Nah, jika dibiarkan tanpa pemberitahuan, maka akan semakin banyak warga yang berkemungkinan mendapatkan masalah dari emisi pabrik tersebut. Kemudian jika diberitahu, maka warga akan bisa melakukan beberapa tindakan juga, seperti menjauhi sumber atau benda yang terpapar emisi atau kemungkinan terburuknya. Warga bisa memprotes keras hal tersebut karena berdampak buruk ke perusahaan. Terus juga jika diberitahu dan dilakukan pengolahan limbah emisi dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan, maka tidak ada masalah yang timbul mengenai emisi, kecuali masalah tentang bagaimana cara meminimalisir atau menghilangkan emisi pabrik tersebut. Kemudian jika dibiarkan tanpa pemberitahuan dan dilakukan penanganan terhadap emisi tersebut, maka masalah tidak akan timbul. Nah, di sini alangkah baiknya permasalahan ini sebetulnya dianalisa mengenai dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum dibangun pabrik tersebut. Nah, apakah emisinya ini dapat kita minimalisirkan sehingga tidak mencemari lingkungan tersebut. Kemudian jikalau dampak negatif yang ditimbulkan itu lebih besar daripada dampak yang positif, kita harus sebagai seorang engineer harus membuat suatu inovasi bagaimana cara mengatasi daripada emisi yang ditimbulkan tersebut. Apakah difilter terlebih dahulu sebelum limbahnya itu dibuang ke lingkungan masyarakat supaya tidak mengganggu lingkungan masyarakat, seperti itu. Kemudian ada juga yang berupa filter gas buang udara, yang dimana hasil dari pembakaran tersebut bisa mengakibatkan polusi udara. Nah, alangkah baiknya sebelum dibuang gas tersebut dipasang juga filter untuk tidak tercemarnya polusi udara, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian untuk yang dari pemerintah juga mungkin bisa lebih mensupport, seperti itu kan, lebih mensupport bagaimana kegiatan mengatasi dampak buruknya yang terjadi di suatu perusahaan ini bisa diminimalisir oleh dari support dari pemerintah, seperti itu. Sesuai dengan yang setelah kita pelajari, yaitu kode etik engineering atau kode etik insinyur, yang dimana itu dasar-dasar calon insinyur dalam memenuhi tugas profesional. Yang pertama itu harus menjaga keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan pelayanan hanya di bidang kompetensinya. Kemudian ada juga itu mengeluarkan pernyataan publik hanya dengan cara objektif dan jujur. Nah, di sini kita dapat melihat sikap kejujuran itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Kemudian selain itu juga kita pernah mempelajari yaitu prinsip golden rule, yang dimana itu jangan melakukan kepada orang lain apabila
yang Anda tidak ingin mereka lakukan pada Anda juga. Nah, jika dikaji dari prinsip ini, tindakan menyembunyikan fakta tentang emisi tersebut sangatlah bertentangan. Nah, di sini juga kita melihat logikanya itu jangan pernah menyembunyikan fakta, itu kita harus menerapkan kejujuran kita. Kemudian juga membenarkan tindakan yang diperintahkan terhadap atasan. Kemudian juga kita harus menemukan alasan yang logis kenapa atasan kita itu memerintahkan kita itu seperti itu. Kemudian kita barulah menganalisa apa yang harus kita tindakan. Baiklah, itulah penyampaian dari saya tadi, dan saya juga ada membahas satu kasus menurut saya, analisa saya yang saya gunakan menggunakan kode etik engineering dan juga beberapa etika profesi yang saya pelajari selama ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.